Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 akan mempresentasikan materi pengujian website atau web, yang mana kelompok 5 terdiri dari Abdul Aziz, Agus Mulia Putra, Dinda Liliana, dan Hermawati. Di sini kami mempresentasikan pengujian web, pengujian aplikasi website, yang mana aplikasi perangkat lunak web bersifat heterogen yang membuat tidak dapat terpisahkan secara alami. Keheterogenan ini memperkenalkan kompleksitas di dalam pengintegrasian yang sulit untuk model dan evaluasi. Sifat heterogen dari perangkat lunak dan penyebaran yang terdistribusi memperkenalkan kompleksitas di dalam perangkat lunak yang harus ditangani selama pengujian. Permasalahan pengujian aplikasi berikut adalah penggolongan pengujian dalam kaitannya dengan koneksi. Yang pertama itu tautan statis HTML ke HTML, yaitu validasi tautan website. Yang kedua, tautan dinamis HTML ke perangkat lunak, yaitu from HTML yang mengirimkan data ke komponen perangkat lunak yang memproses data. HTML diciptakan secara dinamis perangkat lunak HTML, yaitu respon from ditentukan dari masukan pengguna. Use atau time specific GUI perangkat lunak plus statement ke HTML, yaitu dokumen HTML dengan konten dan prompt ditentukan dari beberapa state server. Transisi opsional atau pengguna seperti tombol back, forward. Koneksi perangkat lunak yaitu koneksi antar komponen backend. Koneksi perangkat lunak di offset. Koneksi dinamis. Tujuan pengujian yang pertama yaitu menjalankan program untuk menemukan error. Yang kedua, test case yang bagus adalah untuk memiliki kemungkinan terbesar untuk menemukan error yang tersembunyi. Yang ketiga, pengujian yang sukses adalah yang berhasil menemukan error yang tersembunyi. Prinsip pengujian harus bisa dilacak hingga sampai kebutuhan customer, harus direncanakan sejak model dibuat. Prinsip Pareto 80% error uncovered, dari lingkungan kecil menuju besar, tidak bisa semua kemungkinan diuji dilakukan oleh pihak ketiga yang independen. Testability yang pertama, kemudahan untuk diuji karakteristiknya. Operability mudah digunakan, observability mudah diamati, controllability mudah dikendalikan, decomposability mudah diuraikan. Simplicity lingkungan kecil semakin mudah diuji, stability jarang berubah, dan understability mudah dipahami. Desain kasus pengujian yang pertama ada black box testing, memastikan fungsi P atau L berjalan, kesesuaian input dengan output, tidak memperhatikan proses logik internal. White block testing, pengamatan detail prosedur, mengamati sampai level percabangan kondisi dan perulangan. Oke, dilanjutkan presentasi oleh Agus Mulia Putra. Untuk white box testing, yang pertama metode basis part testing. Yang kedua memakai notasi program. Lanjut untuk kompleksitas silomatik, menunjukkan jumlah skenario pengujian yang harus dilakukan untuk menjamin cakupan seluruh program. Untuk contoh white box testing bisa kita lihat di sini. Lanjut untuk black box testing, grab basic. Lanjut untuk black box testing, valency partitioning. Untuk contohnya input npm dalam siamik jika dikosongi, jika diisi dengan format yang salah, jika diisi dengan npm yang benar. Lanjut untuk black box testing, analisa nilai batas. Yang pertama menguji untuk input di sekitar batas atas maupun bawah sebuah range nilai yang valid. Yang kedua menguji nilai maksimal dan minimal. Yang ketiga menerapkan 1 dan 2 untuk output. Yang keempat menguji batas struktur data yang dipakai, misal ukuran array. Lanjut black box testing,
perbandingan. Yang pertama, spesifikasi kebutuhan yang sama dimungkinkan menghasilkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbeda. Yang kedua, skenario pengujian pada aplikasi yang demikian bisa digunakan untuk skenario pengujian aplikasi serupa yang lain. Lanjut, skenario pengujian khusus. Yang pertama, pengujian GUI. Yang kedua, pengujian arsitektur client dan server. Pengujian dokumentasi dan fasilitas bantuan. Yang terakhir, pengujian sistem waktu nyata. Dan dilanjutkan oleh Kak Hermawati. Yang selanjutnya yaitu strategi pengujian P atau L. Pembahasan langkah-langkah yang harus dikerjakan sebagai bagian dari pengujian. Kapan dilaksanakan, berapa usaha, waktu, dan sumber daya yang digunakan. Meliputi perancangan, desain teks, kas, pelaksanaan, koleksi data, dan evaluasi. Kaedah umum pengujian. 1. Dimulai dari pengujian tingkat komponen menuju integrasi. Yang kedua, titik yang berbeda dimungkinkan memakai teknik pengujian yang berbeda. 3. Pengujian dilakukan oleh developer dan untuk proyek yang besar, tim independen. 4. Testing dan debugging adalah berbeda. Namun debugging pasti berkaitan dengan strategi testing apapun. Strategi pengujian dimulai dari unit testing terhadap source code, kode hingga sistem testing terhadap spesifikasi kebutuhan. Dapat dilihat pada slide-nya. Begitu juga dengan langkah pengujiannya. Unit testingnya juga bisa dilihat di slide ini. Integration testingnya, 1 ada top down integration, ini adalah contohnya. 2 bottom up integration. Integration testing. Regression testing dilakukan pengujian setiap kali ada modul baru yang diintegrasikan atau ada modul yang berubah. 2. Smoke testing. Tes daily untuk proyek jenis kritis sampai waktu. Validation testing disebut sukses jika fungsi P atau L dapat diterima oleh customer atau berdasarkan dokumen SKPL. Alpha test dilakukan di tempat developer oleh customer pada lingkungan yang terkendali. Beta test dilakukan di tempat customer tanpa melibatkan developer pada lingkungan yang tak terkendali. Sistem testing menguji sistem berbasis komputer secara menyeluruh, termasuk juga hubungannya dengan sistem yang lain. Di antaranya, recovery testing jika sistem failure, security testing jika terjadi serangan, stress testing terhadap jumlah, frekuensi, dan volume pekerjaan, performance testing untuk mengukur pemakaian sumber daya. Debugging memperbaiki error yang ditemukan pada saat testing. Itu testing yang sukses maksudnya. Kaidah dasar sebelum debug. Apakah penyebab debug dihasilkan kembali oleh bagian program yang lain? Apakah bug selanjutnya yang mungkin muncul jika bug diperbaiki? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bug terjadi untuk pertama kalinya? Sekian dari presentasi kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.